Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bu Ayub. Nama lengkapnya bisa dicek di Sikadu ya, Ayub Suraningsih, SLLMMH dari Fakultas Hukum. Nah, ini dari mana saja ini fakultasnya nih? Coba dijawab bareng-bareng, open mic. Dari fakultas mana? Fakultas Ekonomi, Bu. Di Fakultas Bahasa Seni. Fakultas Ilmu Sosial, Bu. FA. Fakultas Ilmu Sosial, Bu. Oke, sedengernya saya ada FE, FIS, FBS. 3 fakultas ya. Coba deh kita buat pool, tapi bisa nggak ya di sini ya? Nanti deh ya, saya mau coba aplikasi Zoom-nya tapi masih belum. Oke, selamat datang di mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh dan harus lulus ya oleh mahasiswa. Angkatannya biasanya tuh di setiap semester ada mata kuliah ini. Jadi mungkin mulai pada ambil tuh angkatan semester 3, semester 5 gitu. Ini kalian semester berapa ini? Semester 2, Bu. Semester 2, Bu. Semester Oke, ya biasanya itu yang ambil tuh minimal semester 3, 5 gitu. Tapi mungkin SKS-nya ya, atau sekarang kurikulumnya berubah ya, saya juga kurang tahu ya. Jadi mayoritas kalau dengernya saya tadi semester 2, ada yang 4 juga gitu. Nah, ini adalah mata kuliah umum MKU. Mata kuliah MKU ini terintegrasi ya. Jadi kita tidak melakukan pengembangan yang sifatnya substansi atau pengembangan besar gitu, tidak. Jadi tim MKU LDK, mata kuliah ini disingkat dengan LDK, itu sudah melakukan pengembangan materi, materi disusun, konsep kuliah disusun oleh tim LDK. Nah, dosen pengampu di setiap rombel itu boleh menambahkan atau mengembangkan mata kuliahnya gitu. Ini kok ada Mas Gana, Mas Muzahar, Mbak Raihana, Mas Rafli, Mbak Filani, Mbak Rima, ini yang belum on cam nih. Ya, siapa tahu ini bisa jadi biru jodoh kan. Jadi di on cam. Oke, Mbak Mas atau Mbak nih Renandia, Nur Isna, Muhammad Rizky, Nur Ulfa, Siti Nur, Dita. Yuk yang belum on cam, saya ngajar dari jam 7 jadi rada belibet saking capeknya mulutnya ya. Yang belum on cam silahkan on cam, nanti kalau selanjutnya saya tahu saya letakkan di waiting room ya. Oke. Teman-teman semua, kalau Anda buka Elena ya, di Elena itu sudah saya, mana nih Elena? Bentar, LDK. Oke. Kalau Anda buka Elena, di Elena sudah ada materi ya selama 1 semester. Nah, ini adalah RPS-nya, capaian pembelajaran, dan juga ada suara. Dan juga ada lingkup perkuliahan. Mohon untuk dibaca dan dipelajari ya. Ini dibaca dan dipelajari. Karena keterbatasan waktu, saya tidak membahas RPS, capaian pembelajaran dan lingkup perkuliahan. Jadi nanti Anda silahkan dibaca dan wajib dibaca. Petunjuk belajar untuk mata kuliah ini semuanya dilakukan secara 100% daring. Jadi mata kuliah ini sudah ada sebelum pandemi ya, sudah ada sebelum pandemi, dan waktu itu konsep kuliah waktu itu UNES memperkenalkan metode blended learning. Jadi sebelum pandemi ada mata kuliah yang diperbolehkan dilakukan secara
asinkronus atau secara daring di media pembelajaran atau di LMS. Nah, salah satunya ada LDK. LDK ini full. Sebenarnya tidak ada arahan atau kewajiban melakukan kelas secara Zoom, namun untuk kejelasan saja di kuliah pertama itu saya bukakan Zoom. Itu ya, saya bukakan Zoom. Jadi nanti Anda bisa simak, baca, dan kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya itu tidak ada Zoom, ya, tidak ada Zoom. Jadi Anda semua mengerjakan segala sesuatunya di Elena. Materi semuanya sudah ada di Elena. Saya akan sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban Anda ya, hak dan kewajiban Anda untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Hak Anda itu memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian memperoleh nilai sebagai hasil pembelajaran. Kemudian guna memperoleh nilai, kalian juga harus melakukan kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah bergabung dalam Telegram Group. Jika masih ada mahasiswa yang belum bergabung dalam Telegram Group, silahkan untuk bergabung. Ya, mohon disesuaikan username dan foto profilnya. Setidaknya kalau misalnya terganggu ya setelah kuliah selesai boleh diubah lagi ke username Wibu apa gitulah ya. Tapi selama proses kuliah username-nya nama itu. Supaya kalau saya perlu itu saya mudah untuk nge-tag kalian sesuai dengan nama di Sikadu. Oke, kemudian ada presensi kehadiran. Bisa Anda coba sekarang presensi kehadiran. Silahkan diklik di Elena. Klik di Elena, kemudian nanti masukkan password seperti yang sudah saya bagikan ke Telegram Group. LDK besar semua 411. Presensi kehadiran ini wajib Anda lakukan setiap minggunya. Mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-16. Pada jam sesuai jadwal perkuliahan, yaitu hari Kamis jam 11 sampai jam 11.30. Saya akan melihat presensi Anda di Elena, baru kemudian saya akan mentransfernya ke Mulang. Jadi apabila Anda terlambat tidak presensi di Elena 11.30 ya it's mean artinya Anda tidak kuliah lah, tidak presensi. Nah, mohon ini diingat-ingat ya. Saya tidak akan mengingatkan setiap minggu untuk presensi di Elena. Jadi silahkan Anda ingat-ingat terkait ini, jangan sampai terlambat. Ketentuan terkait Mulang sama, 5 kali tidak hadir di Mulang, nilai tidak bisa diinput. 5 kali Anda tidak melakukan presensi di Elena sesuai jam yang sudah ditentukan, nilai tidak bisa diinput. Gitu ya. Jadi mohon dicermati banget-banget. Oke. Selanjutnya ini adalah link Zoom. Link Zoom yang kita gunakan saat ini. Apabila kok misalnya ke depan kita memerlukan link Zoom yang sama, link Zoom, kalian aksesnya masih tetap mengakses lewat sini, sama ya. Jadi link Zoom-nya sama. Ya, ini adalah materi perkuliahan, nanti Anda bisa simak. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan tugas pengganti ujian akhir semester. Saya mohon maaf, ini belum terlalu sempurna, nanti akan saya sempurnakan, jadi cek di Elena ya. Jadi ujian akhir semester ini, atau saya minta, nanti kalau saya ngedit sekarang nanti kelamaan. Nanti Anda membuat karya ilmiah berupa naskah artikel,
5.000 kata dan menggunakan Mendeley. Ya, temanya terkait dengan LDK, ruang lingkup LDK ini. Jadi materi-materinya itu kan ya sudah ada di Elena. Ini materinya itu ini, ruang lingkupnya ini. Hubungan manusia dan teknologi, dampak positif, etika cyber, AI, e-commerce, IoT, big data, aturan hukum tentang ITE. Ini ruang lingkupnya. Saya tahu Anda dari berbagai macam prodi, Anda bisa menyesuaikan dengan kajian ilmu Anda. Namun, kajian ilmu Anda itu ya harus ada lingkup materi LDK-nya. Itu misalnya Bu, saya tuh dari akuntansi, semuanya itu tentang angka itu. Ya mau tidak mau Anda harus memilih salah satu dari ruang lingkup ini. Kalau itu memang betul-betul kajian yang baru, ya Anda harus memilihnya. Itu. Nah, saya mau share di sini terkait dengan ruang lingkup ini, dampak positif dan negatif teknologi. Beberapa mahasiswa yang sudah itu, mereka membuatnya dampak positif dan negatif internet. Misalnya media pembelajaran anak-anak FIP gitu ya. Nah, di sini itu kan teknologi. Teknologi itu tidak hanya internet. Jadi harapan saya ya Anda harus men-challenge diri Anda ya untuk menggali. Kalau internet, ngomongin soal internet, seberapa jauh literasi internet di masyarakat, itu kan sudah sering sekali. Nah, ambil teknologi-teknologi yang lain, misalnya ada yang dari FT dan mau dikembangkan seperti apa. Tuh. Nah, nanti saya beri forum ya. Jadi saya beri forum untuk menuliskan judul. Nah, judul antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak boleh sama. Setelah kita ketemu, nanti saya akan lengkapi kolom ini dengan detail. Ya, jadi nanti saya infokan di TG dan Anda bisa mengecek kembali ke Elena. Ya, terus diunggah dalam bentuk MS Word. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya, saya nanti menghitung melihat katanya itu dari kalau MS Word itu kan di bawahnya ada tulisan berapa kata gitu ya. Misalnya ini ya saya bukakan. Nah, ini ada 1.242 kata. Nah, ini nanti tuh 5.000 sekian gitu. Saudara semuanya, saya sudah menginformasikan ini di minggu pertama. Dan kalian submitnya itu di minggu saya beri kelonggaran 1 minggu di minggu ke-17. Beberapa dari mahasiswa saya ada yang submit namun hanya 1.000 kata. 1/5-nya. Apakah bisa diperbaiki, Bu, dan sebagainya, tidak ada perbaikan dan tidak ada susulan. Saya akan men-setting waktu secara detail di Elena. Kalau itu terlewati, apapun alasan Anda tidak bisa diterima. Mau mengumpulkan tugas lewat media lain juga tidak bisa. Jadi silahkan manage waktu Anda sebaik-baiknya. Ini sudah dewasa ya, semuanya mahasiswa. Jadi mau mengerjakan kapan saja, mau mengerjakan kapan saja dan berapa katanya juga terserah di kalian. Oke. Itu terkait dengan ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester nanti saya up di sini ya sepertinya. Oh, ini sudah deh. Sudah ada. Ujian tengah semester itu nanti Anda membuat kelompok maksimal 5 orang. Kelompok ya, kalau sendirian nggak bisa. 2 orang nggak apa-apa, 3 orang nggak apa-apa, 4 orang, maksimalnya 5 orang.
Saya lebih menyarankan untuk 5 orang, baru sisanya kurang dari 5. Gitu. Saya menyarankan bentuk kelompok secepat mungkin ya, as soon as possible. Kadang ada mahasiswa yang tidak punya kelompok atau belum cari kelompok itu di last minute. Itu akan merugikan dia. Jadi untuk tugas UTS-nya itu buat video. Ini di Elena tuh maksimal 42 mega, nanti saya update ya di sini 42 mega. Kemudian kalau lebih dari 42 mega silahkan dikirimkan ke link drive-nya, pastikan sudah open sharing di sini. Gitu. Itu terkait dengan tugas terstruktur pengganti UAS dan UTS. Baik UAS dan UTS dikumpul pada hari yang sama, minggu ke-17. Jadi saya menyampaikan ini di minggu pertama dan dikumpulkan di minggu ke-17, waktu sudah sangat longgar ya. Jadi kalau sampai ada yang terlambat, Bu, ada yang terlambat nggak banyak ya, tiap semester itu pasti ya ada. Ya nggak apa-apa lah, itu kan membuat khasanah penilaian saya jadi berwarna. Masa terus A semua kan juga seru ya. Jadi harus ada yang B, C, dan D, itu wajar. Oke, seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan kuis ya. Tim MKU sudah membuat kuis. Jadi nanti Anda harus lulus kuisnya gitu. Dikerjakan kuis-kuisnya ini. Di sini ada kuis topik 1, lalu kemudian kuis topik 2, ada kuis topik 3, kuis topik 4, oke, terus kuis topik 5, 6, 7. Ada 7 kuis yang harus Anda kerjakan. Ya, jadi ada ujian UAS. UAS-nya apakah dengan membuat naskah tadi? Tidak. Nanti di UNES ACID juga ada ujian CBT. Ya, ada ujian CBT. Jadi Anda juga mengerjakan ujian CBT tersebut, mengerjakan 7 kuis, mengerjakan tugas UTS, dan mengerjakan tugas UAS. Nah, selanjutnya adalah di sini ada forum diskusi. Kalau kuis kan sifatnya individu ya. Kalian memasukkan jawaban, teman-temannya nggak bisa lihat jawabannya, tidak bisa membaca. Tugas ujian pun juga demikian. Nah, ada satu untuk menciptakan, memberikan wadah untuk berdiskusi kalian. Di sini ada forum diskusi. Nah, ini belum sempurna ya desain Elena saya untuk LDK karena ya saya belum sampai ke sini ngeditnya gitu. Nanti di setiap forum akan saya edit waktu. Nah, jadi kalian perhatikan waktu yang akan saya edit adalah 1 minggu. Jadi ini misalnya ada 7 forum ya. Kalau kita itu 16 minggu, ini 7.1. Jadi nanti saya bagi gitu loh. 16 minggu saya bagi 7 forum. Jadi setiap minggunya itu sekitar katakanlah 2 minggu setiap forum untuk mengerjakannya. Jadi waktu untuk kalian mengakses forum ini nanti sekitar 2 minggu per forumnya. Nah, bagaimana aturan main untuk forum ini? Saya belum cek partisipannya di Rumbel ini itu jumlahnya ada berapa ya. Lalu misalnya kita cek di partisipan. Di partisipan ini ada 76. 76 sama saya, berarti ada 75.
Ya, ada 75 mahasiswa di satu rombel ini. Luar biasa, ini rombel terbesar nih ya, 75. Oke, jadi nanti topiknya ada 7. 75 mahasiswa itu kalau dibagi 7 ada katakanlah satu minggunya itu berapa sih itu kalau 75 ya. Ya saya buat 10 itu aja ya, 10 pertanyaan. Jadi nanti dalam satu semester itu pastikan kalian bertanya di forum diskusi ini. Ya, pastikan kalian bertanya 1 kali saja minimal di forum diskusi selama 1 semester. Oke. 1 kali saja selama 1 semester. Pilih di forum mana yang Anda inginkan. Sekali lagi saya ulangi, setiap mahasiswa wajib bertanya minimal 1 kali atau 1 kali aja deh nggak apa-apa. Oke. Kemudian siapa yang menjawab? Ya mahasiswa. Jadi kalian wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Seluruhnya. Jadi ke 75 mahasiswa ini ya wajib menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Itu ya. Ini misalnya ini saya sudah bertanya nih ya di diskusi awal. Apa yang Anda ketahui dari kata hybrid gitu. Untuk diskusi awal, nah nanti semuanya tuh menjawab. Apabila saya bertanya di suatu forum ya semuanya menjawab. Dan saya beri kesempatan itu 2 minggu. Kalau forum itu sudah ter-cut off, kalian tidak bisa mengaksesnya. Nanti saya di akhir memiliki data nilai kuis kalian, berapa banyak kalian berinteraksi di forum diskusi, kemudian unduhan dari tugas akhir kalian dan UTS kalian. Kalau kita ambil rata sederhana, 1 forum 10 pertanyaan, dikali 7 forum berarti ada 70 pertanyaan dari 75 mahasiswa. Berarti ada 5 mahasiswa yang masuk di forum, berarti ada 1 forum yang misalnya 11-12 pertanyaan gitu. Kemudian menjawabnya berarti 1 mahasiswa ya menjawab minimal 70 pertanyaan tadi selama 1 semester. Oke. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup jelas ya tadi. Berapa banyak kalian bertanyanya selama 1 semester di forum diskusi? Dijawab bersama-sama. 1 kali. Oke. Kalau menjawabnya kurang lebih berapa kali? 70. 70. Bu. Ya, oke. Nggak perlu disikapi yang berat ya, nggak usah dibayangin berat-berat. Karena rombelnya juga rombel besar, ada 75 mahasiswa. Kalau saya tidak memberikan kesempatan yang sama kan tidak adil. Jadi bisa dipahami ya semuanya terkait dengan traffic atau angka tadi asalnya dari mana. Karena rombel ini besar, harusnya idealnya kan 2 kelas, tapi jadi 1 kelas. Ya. Oke, kita lihat dulu ya di materi ini. Jangan lupa presensi, 1 menit lagi ditutup bagi yang belum. Ya, ini nanti silakan Anda simak ya videonya ini pengantar perkuliahan. Sekarang saya ingin bermain ya.
dengan Anda. Ya. Silahkan coba Anda buka website menti.com. Saya letakkan di Zoom ya, menti.com. Oke. Sign up dulu pakai akun Zoom, Google UNES. Jadi saya itu kenapa minta kalian untuk sign in ke Zoom-nya itu pakai email UNES supaya lebih aman aja ya. Tidak ada transfer. Kita kan ini ketemu nih, akun ketemu akun. Tidak ada transfer virus, malware, dan sebagainya. Oke ya, kalau sudah masuk ke websitenya, tunggu. Nanti Anda akan diminta untuk memasukkan kode ya. Masukkan kode 3682. Saya ketikkan di chat 3682 4325. Tuh kok belum keketik. 3682 4325. Saya kok nggak bisa ngetik di Zoom ya. 3682 3682 4325. Oke ya, itu kodenya. Silahkan semuanya masuk dulu ke Menti. Oke. Oke. Pendidikan sekarang karena pandemi dilaksanakan secara daring. Ke depan jika pandemi usai, menurut kalian pendidikan ke depan itu kalian pilih daring atau pilih luring? Di sini ada 17 yang sudah berpartisipasi ya. 18 ada yang pilih luring. Oke. Nah, kalau kita berbicara, silahkan yang belum nge-vote di vote sambil saya menyiapkan permainan selanjutnya. Kalau kita berbicara terkait dengan literasi digital, saya ingin tahu aplikasi atau apa ya sebutannya kayak misalnya kalau Google Form, Zoom, dan Google Meet, aplikasi-aplikasi apa yang Anda gunakan sejauh ini? Aplikasi apa yang Anda gunakan sejauh ini? Sejauh ini untuk memperoleh data. Ntar saya tambahin aplikasi digital. Oke. Apa nih? Sebutkan satu kata. Sebentar, saya next. Ya. Aplikasi digital apa yang Anda gunakan sejauh ini untuk memperoleh data? Bisa mengisi nggak? Satu kata aja. Kalau ada kendala, sampaikan ya. Oke, Zoom.
Google Meet, internet. Ayo ini ada 70, berapa ini 72. Iya, YouTube, Google Meet, Form, Yahoo. Kalian memasukkan apa namanya kata yang sama tidak masalah, satu orang bisa memasukkan 3 kata, jadi nanti terlihat mayoritas dari kalian itu kenalnya itu apa gitu loh. Visi, Quora, saya pengen tahu aja, jadi kalian bisa masukkan ya berbagai macam yang sudah pernah kalian gunakan. Oke. Ya, dari sini ternyata yang menggunakan sosial media itu baru sedikit ya, baru ada satu isian yang mengisi Twitter. Menarik ini ya. Karena mahasiswa itu biasanya sosmed sekali. Jadi kalau kalian bersosial media, berarti saya simpulkan di sini untuk memperoleh hiburan saja ya. Padahal kalian bisa menggali data penelitian, atau kalian untuk mencari informasi atau melengkapi studi kalian, materi kalian itu di sosial media juga. Jadi kalau selama ini Anda menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, Twitter itu untuk kepentingan hiburan saja, kalau saya boleh menyarankan sekarang ditambah ya untuk sarana belajar juga itu. Oke, nah kalian tidak ada yang menuliskan menti, baru ketemu menti sekarang, bisa open mic. Kan ini saya menggunakan menti ini. Kalian baru ketemu. Baru pertama kali, Bu. Oke, ya karena juga mungkin mayoritas semester 2 ya, baru semester 2 jadi. Ya jadi harapan saya di mata kuliah ini kalian bisa mengeksplor ya, setidaknya yang belum pernah atau belum bisa buat Google Form, bisa buat Google Form. Yang belum pernah atau belum bisa setting meeting di Zoom, di Google Meet, itu bisa setting Zoom di Google Meet. Yang belum pernah menggunakan misalnya sosial medianya untuk riset data, bisa untuk riset data. Jadi misalnya kalian gunakan Instagram. Di Instagram kan ada pool, ada survei, itu digunakan untuk ambil data. Jadi jangan hanya mahasiswa sekarang misalnya kuesioner ditanya-tanya orang di jalan, Google Form, tapi gunakanlah sosial media atau aplikasi-aplikasi digital lainnya yang ada untuk penunjang belajar kalian. Gitu ya. Khususnya apalagi yang dari prodi pendidikan ya, kalian harus rajin explore, rajin update. Saya yang bukan dari pendidikan aja pakai menti, tahu menti itu. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan itu. Saya apalagi yang dari ilmu pendidikan gitu. Oke, sekarang saya akan cukupkan ya untuk LDK ini. Nanti silahkan kalian akses. Saya akan melanjutkan waktu saya untuk, saya harap kalian, kita end Zoom, tapi saya harap kalian tetap di Elena. Jadi kalian bisa mantau perkembangan apa yang saya lakukan di Elena kalian, di Elena LDK ini. Gitu ya. Jadi ini sudah mau 40 menit. Arahannya kan kita Zoom itu 45 menitan ya. Jadi menurut saya cukup ya, LDK ini juga nggak wajib Zoom 100% melalui Elena. Jadi saya cukupkan pertemuan kita. Nanti saya akan langsung ke Elena. Silahkan dipantau Elenanya. Jangan ditutup laptopnya dulu. Jadi dipantau Elenanya. Saya akan menambahkan
apa yang belum lengkap di Elena. Oke, saya ambil screenshot dulu untuk yang slide pertama. Ya, slide pertama. Oke, slide kedua. Ya, slide ketiga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas dari melihat Elena, membaca Elena, tanya di grup. Saya lebih suka kalau ada yang tanya di grup supaya ketika menyampaikan informasi tidak berulang. Tapi apabila kok kalian nyamannya japri dan itu sifatnya personal, japri juga tidak masalah ya, ke Telegram saya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Saya menyampaikan ucapan duka cita teman kalian ya, salah satu mahasiswa kita berpulang karena COVID. Kalau saya tidak keliru ketua BEM FIP, walaupun mungkin bukan di fakultas kalian ya, tapi kan kalian sama-sama mahasiswa. Semoga tenang dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yuk kita hening sebentar untuk mendoakan teman-teman kita dan mendoakan mahasiswa kita yang sudah berpulang, terutama yang kemarin berpulang. Ya, berdoa disilahkan. Doa dicukupkan. Tetap ketat dan jaga prokes dimanapun Anda berada, kesehatan dan keselamatan penting. Bikin tugas dicicil, jangan di akhir waktu karena nanti energi akan terkuras dan terproses ya. Jangan gunakan SKS, itu tidak baik. Oke, semuanya saya pamit dulu, pantau Elenanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.